Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Perwanti dengan NIM 201100101031 dari Prodi Administrasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan sains pada abad pertengahan. Umat Islam berhasil memimpin peradaban dunia selama lebih dari 12 abad. Yang pertama dinasti Umayyah Damaskus, yang kedua dinasti Umayyah Cordova, yang ketiga dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubiyah, dinasti Turki Ustamani, dan banyak lagi kerajaan Islam yang lebih kecil di berbagai belahan dunia. Ada 8 faktor pendorong kemajuan sains dan teknologi di dunia Islam pada abad pertengahan. Hasan dan Hill 1993. Yang pertama, agama Islam. Kedua, dukungan penguasa. Ketiga, penerjemah ke bahasa Arab. Keempat, pendidikan. Kelima, perpustakaan. Keenam, ilmuwan muslim. Ketujuh, riset laboratorium observatorium. Kedelapan, perdagangan internasional. Faktor pendorong kemajuan sains di dunia Islam pada abad pertengahan. Yang pertama, dorongan agama. Al-Quran dan Nabi mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, mengamati alam semesta, menggunakan akal pikiran, dan terbuka terhadap semua kebudayaan. Faktor pendorong tersebut dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu Surah Al-Ankabut ayat 20 dan Surah Al-Imran ayat 190, yang artinya, sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi ada pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Yang ketiga itu Surah Al-Imran ayat 191. Pesan Nabi secara jelas ditegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dominan keduniaan yang dibolehkan oleh agama. Dukungan penguasa, sains dan teknologi merupakan keputusan politik. Hampir semua dinasti Islam pada abad pertengahan mendukung dan memfasilitasi pengembangan sains dan teknologi. 1997, pada kafir dan raja Islam menjadi faktor besar dalam ilmu pengetahuan. Mereka memerintahkan transformasi dari ilmu pengetahuan dari banyak bangsa agar bisa dikembangkan di dunia Islam. Penerjemah, perpustakaan, pendidikan, dan ilmuwan. Khalifah bin Yazid bin Muawiyah, seorang penguasa Umayyah dan filosofi, dianggap sebagai orang pertama yang mendorong para sarjana Yunani di Mesir untuk menerjemahkan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab. Peristiwa ini merupakan proses penerjemahan pertama yang terjadi di dalam dunia Islam. Ketiga, penerjemah. Disami sebagai bahasa Al-Quran, bahasa Arab juga merupakan lingkungan French dunia Islam pada saat itu. Artinya, jika ingin dikenal dunia pada saat itu, maka karya ilmu pengetahuan harus diterjemahkan dalam bahasa Arab. Dengan demikian, bahasa Arab memiliki peran besar dalam transformasi ilmu pengetahuan. Peran kaum Nostarian juga cukup penting karena salah satu prinsip yang mereka anut ialah poligistisme, yaitu berbahasa bahasa. Para pendeta Nostaria yang diusir dari kesatuan gereja Romawi berperan menerjemahkan karya-karya dari syair Persia, Yunani, dan India ke dalam bahasa Arab. Dan selanjutnya itu pendidikan. Karakter aktivitas intelektual yang unik selama periode Islam adalah pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak hanya dibatasi di kalangan para iman. Sebagaimana tradisi Nabi, masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tapi juga dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan dengan Al-Quran sebagai entry point. Sejarah panjang pendidikan dalam tradisi Islam ini menginspirasi para pemimpin Muslim untuk mensituasialisasi tradisi talim muta'alim menjadi madrasah dan universitas. Yang kelima yaitu perpustakaan. Implikasi produksi dari gerakan penerjemahan dan pendidikan ialah literasi dan medianya ialah buku. Perpustakaan menjadi tempat berkumpulnya banyak orang yang memiliki intensi ilmu pengetahuan, terlibat dalam diskusi dengan beragam orang rangsang pikiran baru, kemudian mendorong munculnya karya-karya baru. Di perpustakaanlah literasi terpasu dengan wacana bergeser dengan beragam paradigma, mengasah inovasi baru dan kreativitas pemikir. Yang keenam yaitu ilmuwan muslim. Pertumbuhan dan perkembangan ilmuwan muslim juga didukung oleh pemikiran rasional yang berkembang pada saat itu. Teologi utama yang berkembang saat itu ialah Mu'tazilah, sebuah paham keislaman yang lebih mengedepankan akal. Dan berikut beberapa ilmuwan muslim. Yang pertama, Ibnu Sina 980 sampai 1037 yang menulis buku The Canon of Media, buku yang ia tulis menjadi pedoman mahasiswa kedokteran di Eropa hingga tahun 1600-an. Jabir Abnuhian 721 sampai 815. Jabir ialah ilmuwan dari Iran yang ahli di bidang kimia. Karya-karya Jabir antara lain kitab Aqid, kitab Sabin, dan kitab Rahman yang sebagainya.